Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Jumat 7 September 2023. Marilah kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, hidup kami adalah sebuah siara. Dan dalam siara hidup ini kami juga mengalami padang gurun kehidupan. Maka kami juga harus bertolak lebih ke dalam untuk dalam lautan siara kami, agar kami menemukan makna kehidupan lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga perahu mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul "Bertolaklah lebih ke dalam". Bertolaklah lebih ke dalam itu artinya orang diajak untuk berpindah dari tempat yang mungkin nampaknya dangkal menuju tempat yang tidak dangkal atau sedikit lebih dalam. Bertolaklah lebih ke dalam hanya bisa terjadi di laut atau di danau. Karena kata dalam dan dangkal itu istilah yang lebih memiliki hubungan erat dengan air, laut, dan danau. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil berkisah bahwa suatu waktu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia mau mendengarkan sabda Allah di pantai. Di pantai itu ada dua perahu dan nelayan-nelayan itu sedang membereskan jala mereka. Ia pun naik ke salah satu dari dua perahu itu, yakni perahu Simon, dan menyuruh untuk bertolak lebih jauh dari pantai. Ia kemudian mengajar dari atas perahu. Setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon, seorang nelayan kawakan atau nelayan hebat pantai Danau Genesaret, pun bereaksi, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, wajar Simon bereaksi karena Yesus bukan seorang nelayan,
Tapi meski demikian Petrus taat atau Simon taat pada perintah Yesus, maka ia pun lanjut berkata, "Tapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, apa yang terjadi Bapak Ibu para pendengar? Ketaatan pada perintah Yesus tidak sia-sia. Mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, bahkan jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, jala, perahu, dan para nelayan merupakan unsur yang saling melengkapi bagi seorang penangkap ikan atau pemukat. Jala tanpa orang bisa bisa ditebarkan, tapi jala tanpa perahu orang bisa menebarkannya. Tapi jala tanpa manusia, jala tak mungkin menebarkan dirinya sendiri. Dan bekerja tanpa mendengarkan apa kata Tuhan juga bekerja menjadi sia-sia. Ketika kerja seperti menjadi sia-sia, orang perlu berhenti sejenak untuk berefleksi serta bertanya, mengapa kerjaku tidak membuahkan hasil? Tetapi ketika bekerja dan orang selalu mendengarkan Tuhan, maka kerjanya pasti berhasil. Demikian Simon, meskipun seorang nelayan hebat pantai Danau Genesaret, tapi juga telah sia-sia bekerja sepanjang malam. Tapi ketika mendengarkan dan setia pada perintah Tuhan Yesus, ternyata kerja sungguh membuahkan hasil yang luar biasa. Dan kerja dengan hasil yang luar biasa juga perlu ada kerjasama dalam bekerja dengan orang lain. Hal itu nampak dalam sikap nelayan di perahu lain yang datang dan menolong. Dan ketika melihat hasil tangkapan atas perintah Yesus, Petrus menyadari diri dan tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku sebab aku orang berdosa." Para rasul semuanya menjadi takjub, dan sesudah menghela perahu mereka ke darat, mereka lalu meninggalkan Yesus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan yang terkasih, dalam hidup ini sebagai orang Kristen, kita sesudah berpayah-payah dalam bekerja, kita juga perlu bertolak lebih ke dalam lautan hidup dan karya kita. Kita juga dalam bekerja jangan hanya mengandalkan kehebatan kita, tapi kita perlu mendengarkan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup dan bekerja, agar kerja kita mendapat hasil seperti Simon dan kawan-kawannya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, gerakkanlah hati kami untuk selalu mendengarkan bisikan suara-Mu ketika kami kelelahan dalam bekerja, sehingga kerja kami tidak berbuah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita jumpai hari ini dan bekerja bersama kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.